Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman mahasiswa di pertemuan ketiga kita pada mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai tipe atau metode atau pendekatan penelitian kualitatif. Jadi kita akan menggali berbagai pendekatan dalam penelitian kualitatif. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas 5 jenis, 5 pendekatan. Yang pertama adalah naratif. Jadi penelitian kualitatif jenis ini dalam buku Creswell itu dijelaskan sebagai sebuah desain dari serangkaian pertanyaan atau cara kita mencari tahu bagaimana mempelajari hidup dari seseorang atau subjek atau partisipan tentang kehidupannya, termasuk juga kita mencari data dari one or more individuals to provide stories about their lives. Jadi, cerita tentang kehidupannya. Jadi, narasi, naratif. Nah, informasi atau cerita tersebut seringkali diceritakan ulang atau diceritakan kembali oleh peneliti dalam sebuah kronologi peristiwa yang lengkap, yang detail. Nah, penelitian jenis naratif ini mengkombinasikan views from the participant's life, jadi perspektif dari kehidupan seorang partisipan itu kemudian dikolaborasikan dari perspektif atau analisis dari seorang peneliti. Nah, itu adalah penelitian dengan pendekatan naratif. Nah, prinsip penelitian naratif ini adalah mengeksplorasi kehidupan seorang individu digunakan ketika cerita ini ada kronologinya, jadi ada rangkaian peristiwanya. Berpusat pada pengalaman pribadi dari seseorang. Jadi, point of view-nya itu adalah si partisipan. Data utama berasal dari wawancara, kemudian cerita tertulis, bisa buku harian, autobiografi, dan sumber naratif yang lain yang bercerita tentang kehidupannya. Nah, berfokus pada gambar mikroanalitik atau cerita individu. Jadi, sangat individu sentris ya, bukan gambar yang lebih luas. Jadi, kalau misalkan penelitian etnografi gitu, maka itu seringkali dikaitkan dengan norma kehidupan masyarakat yang ada. Tapi kalau penelitian jenis naratif ini sangat individualis. Jadi dilihat itu dari perspektif seseorang atau cerita seorang manusia. Nah, contoh studi naratif ini ada satu jurnal, nanti teman-teman bisa download di sini, atau nanti saya bisa share, yang saya temukan tentang penelitian dengan pendekatan naratif. Jadi studi naratif keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring pada masa pandemi. Jadi dalam penelitian tersebut diceritakan secara kronologis dari awal, misalkan keterlibatan orang tuanya itu bentuknya seperti apa, kemudian di dalamnya juga aktivitas apa saja. Nah, dalam penelitian ini tujuannya adalah mendeskripsikan keterlibatan orang tua. Difokus pada motifnya itu dari awal, motif keterlibatannya itu apa, kemudian aktivitasnya ketika terlibat itu bentuknya apa saja, kemudian hambatan. Nah, desain naratif ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman para orang tua yang terlibat dalam menemani anak-anaknya sekolah di masa pandemi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan 5 orang tua siswa. Analisis datanya menggunakan hasil wawancara, kemudian dianalisis dengan mereduksi data
dengan tahapan analisis kualitatif yang mungkin akan kita bahas secara detail di pertemuan berikutnya. Nah, penelitian pendekatan yang kedua ada fenomenologi. Jadi, fenomenologi ini adalah sebuah desain yang sebenarnya itu berasal dari filsafat dan juga banyak di kajian ilmu filsafat dan psikologi ya, di mana peneliti itu menggambarkan, menjelaskan pengalaman dari seorang manusia atau beberapa orang tentang fenomena yang dialami oleh partisipan. Jadi, esensinya adalah pengalaman beberapa individu. Jadi, pengalaman ini itu sangat bersifat subjektif ya, karena hanya diketahui oleh orang yang benar-benar mengalami peristiwa tersebut. Jadi, tujuannya adalah memahami makna dari pengalaman-pengalaman partisipan sebagaimana benar-benar berada dalam setting natural, dirasakannya, kemudian diinterpretasikan oleh mereka yang mengalami peristiwa tersebut. Nah, syaratnya itu subjek harus memiliki pengalaman langsung dengan peristiwa yang memang diteliti. Jadi jumlahnya biasanya kecil karena fenomenanya ini sangat misalkan unik dan hanya dialami oleh segelintir orang. Jadi data melalui wawancara yang mendalam, kemudian catatan lapangan, dan observasi. Fokusnya adalah pada cerita dan deskripsi pengalaman yang dialami oleh beberapa subjek penelitian tersebut. Nah, penelitian dengan pendekatan fenomenologi ini sangat efektif untuk memahami pengalaman manusia dalam konteks yang kaya dan bermakna. Jadi, lebih ke bagaimana kita membuat arti atau merefleksikan sebuah peristiwa yang dialami. Nah, bagaimana individu mengalami dan menginterpretasikan dunia mereka. Nah, prinsip penelitian fenomenologi itu pada prosedur-prosedurnya itu mengharuskan seorang peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek dengan peneliti ini terlibat secara langsung dan relatif lama untuk mengembangkan pola dan relasi makna. Jadi bagaimana seorang peneliti ini bisa benar-benar memahami perspektif, baik itu cerita dari sudut pandang si partisipan maupun perasaannya, gitu. Jadi peneliti harus mampu mengembangkan sikap empati terhadap subjek sehingga mendapatkan gambaran jelas tentang realitas yang mereka alami. Nah, contoh misalkan kita ingin melihat bagaimana makna hidup, apa maknanya menjadi seorang pengidap HIV/AIDS gitu. Nah, itu adalah sebuah fenomena yang tidak dialami banyak orang ya, dan tentu itu sangat memiliki makna yang mendalam peristiwa tersebut bagi orang yang mengalaminya. Sehingga ketika kita menggunakan pendekatan fenomenologi, maka kita bisa memiliki pemahaman dari sudut pandang yang kaya, dari sudut pandang si partisipan. Seperti berikutnya contohnya misalkan apa maknanya sih ketika kita misalkan kehilangan atau mengalami grieving setelah ditinggal orang yang disayangi ketika wabah. Nah, ini kan juga sebuah pengalaman yang kaya akan makna dan memiliki sebuah cerita yang bisa memberikan kesadaran terhadap misalkan pembaca ataupun orang lain di sekitarnya. Nah, fenomena-fenomena seperti ini bisa dilakukan dengan pendekatan penelitian fenomenologi. Nah, contoh di sini ada juga contoh jurnal yang saya temukan. Teman-teman bisa download di sini. Judulnya Pengalaman Seseorang yang Bercerai Karena Perselingkuhan di Kota Bandung. Jadi kan tidak banyak orang yang mengalami pengalaman ini dan pengalaman tersebut tentu menjadi
bisa menjadi titik balik atau benar menjadi titik-titik krusial dalam kehidupan seseorang. Nah, titik-titik ini yang bisa menjadi hal yang memutarbalikkan kehidupan seseorang. Nah, itu bisa diangkat dari sudut pandang fenomenologi. Nah, tujuannya mengetahui pengalaman hidup individu yang bercerai akibat perselingkuhan pasangannya di Kota Bandung. Ada 5 partisipan. Kemudian dalam analisisnya dia mengangkat tema besarnya faktor terjadinya perceraian, kemudian bagaimana dampak psikologis yang dialami oleh partisipan. Kemudian bagaimana bentuk dukungan sahabat dan orang tua serta harapan untuk masa depannya itu seperti apa setelah mengalami peristiwa tersebut. Nah, dalam tahapan analisisnya, dalam penelitian ini pertama membuat transkrip, kemudian mengidentifikasi tema yang muncul, lalu mengelompokkan dan menjelaskan pertanyaan yang relevan, dan mengilustrasikan sesuai dengan pernyataan klien, barulah meminta klarifikasi dan melakukan sintesa terhadap pernyataan-pernyataan yang ada. Jadi, digabungkan sesuai tema-tema yang memang ditemukan dalam data tersebut ketika diolah. Nah, pendekatan yang ketiga adalah grounded theory. Jadi, grounded theory ini adalah sebuah desain penelitian yang sebenarnya itu banyak muncul di awalnya itu pada bidang keilmuan sosiologi, di mana peneliti ini mengabstraksikan sebuah teori, mulai dari prosesnya seperti apa, kemudian bagaimana pandangan partisipan terhadap sesuatu, sehingga dari data tersebut dikonstruksikan sebuah teori berdasarkan data yang sudah didapatkan. Jadi proses ini meliputi beberapa tahapan pengumpulan data ya. Kemudian barulah bagaimana data tersebut diolah, dikoneksikan antara satu pernyataan dan pernyataan yang lain, kemudian baru dicari koneksinya, keterkaitannya, sehingga terbentuklah sebuah pemahaman yang baru, baik itu yang baru maupun yang melengkapi teori yang sudah ada. Jadi, menekankan pada penemuan atau pengembangan teori berdasarkan data. Jadi, berangkat dari data dulu nih, baru nanti disimpulkan secara induktif apa yang sudah ditemukan. Nah, prinsip pendekatan ini, rumusan masalah dikonstruksi di lapangan. Jadi, seorang peneliti terjun saja ke menggali apa yang dialami oleh partisipan, kemudian perspektifnya bagaimana, baru hipotesis bisa ditempa berdasarkan data yang ditemukan. Oh, dalam perjalanannya, oh ternyata mereka seperti ini. Ternyata yang dialami peristiwanya seperti ini. Bisa jadi begini. Jadi hipotesisnya ini sangat dinamis gitu, seiring dengan data yang ditemukan. Baru nanti di akhir, setelah semua data terkumpul, lalu data inilah sumber dari teori. Baru teori bisa lahir dan berkembang di lapangan. Nah, tujuan dari penelitian ini memang menemukan teori yang sebenarnya belum digali atau sudah ada tapi belum banyak dikembangkan atau mengembangkan untuk melengkapinya. Nah, pendekatan analisis grounded theory ini ada 4 tipe pendekatannya. Untuk dalam proses analisisnya ya, yang pertama metode induktif. Jadi data yang terkumpul murni dianalisis untuk menemukan pola, tema, atau konsep yang dapat membentuk dasar teori baru. Jadi bagaimana kesimpulan itu ditarik, teori apa yang muncul dari semua data. Dan setelah data diuraikan, dianalisis, baru disimpulkan di akhir. Yang kedua, metode generatif. Jadi konstruksi teori menggunakan data sebagai evidensi. Jadi
Dalam membuat teori, itu dilihat bukti-bukti yang ada di dalam data tersebut, misalkan ditarik pengalaman empirisnya seperti apa, kemudian di situ baru dikonstruk menjadi sebuah teori. Nah, selanjutnya metode konstruktif. Menemukan konstruksi teori atau kategori lewat analisis dan proses mengabstraksi. Yang keempat, metode subjektif. Jadi merekonstruksi penafsiran hasil penelitian berdasarkan konseptualisasi masyarakat yang dijadikan subjek. Nah, nanti di sini kita akan, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh. Di sini contoh pendekatan grounded theory, judulnya stigma, stigmatisasi, perilaku kekerasan, dan ketakutan di antara orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Indonesia. Jadi penelitian ini menggunakan metode konstruktif. Nanti teman-teman bisa akses di sini. Nah, dalam jurnalnya dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan memahami dampak stigma dan proses stigmatisasi terhadap perilaku kekerasan oleh ODGJ. Ada 30 pasien ya dan perawat yang bekerja di rumah sakit yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Kemudian setelah semua data dianalisis, ditemukan dua tema. Pertama, perilaku kekerasan itu bagaimana bentuknya, kemudian munculnya motifnya, dan semua tentang perilaku kekerasan itu berbagai aspek muncul di situ. Dan yang kedua, perasaan ketakutan. Dan ada 9 subkategori. Nanti mungkin untuk lebih detail teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, analisis yang digunakannya pertama membuat coding, memberi misalkan penomoran atau kode-kode tertentu, baru dikategorisasi. Nah, selanjutnya melihat keterkaitan antar kategori, misalkan perilaku kekerasannya seperti apa, kemudian bentuknya bagaimana. Nah, itu disesuaikan antar kategori. Baru dilakukan pengembangan akhir. Jadi dalam pendekatan grounded theory yang konstruktivis ini, konsepnya itu mungkin dia memang tidak menghasilkan sebuah teori yang benar-benar baru tentang stigma dan stigmatisasi ya, tetapi secara mendetail dalam tema ini dia sudah eh, menemukan pemahaman yang substantif. Jadi pemahaman yang benar-benar inti dari orang yang mengalami peristiwa tersebut. Nah, berikutnya adalah penelitian dengan pendekatan etnografi. Jadi desain penelitian ini awalnya itu banyak dikaji dalam bidang keilmuan antropologi dan sosiologi, di mana dasar berpikir dari penelitian ini adalah percaya bahwa eh, behaviors, kemudian language, dan action itu tuh dibagi bersama dalam sekelompok orang yang tinggal bersama gitu. Jadi ada cultural group. Nah, di sana dalam periode waktu yang lama itu mereka akan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga memiliki pola yang hampir serupa gitu. Jadi penelitian budaya kalau kita menyebutnya. Data collection often involves observation and interviews. Kemudian dalam buku Purwandari itu menekankan bahwa penelitian etnografi sangat berdasarkan pada bagaimana meneliti peran sentral budaya atau bagaimana budaya itu dibagi bersama dan mempengaruhi kelompok ataupun orang-orang yang terlibat dalam komunitas tertentu. Jadi asumsinya budaya itu dipelajari dan dibagi ke anggotanya, sehingga perlu untuk dipahami. Nah, di sini ada dua jenis penelitian etnografi. Yang pertama ada etnografi klasik atau konvensional, kelompok atau komunitas yang belum banyak dipelajari, sehingga peneliti
menghabiskan waktu yang lama untuk memahami budaya dan pandangan hidup anggotanya. Contohnya seorang antropolog yang tinggal di desa terpencil untuk mempelajari sistem kepercayaannya bagaimana, adat istiadat dan struktur keluarga masyarakat tersebut. Bahkan di salah satu buku misalkan banyak peneliti-peneliti dari Eropa yang datang misalkan mempelajari tentang suku yang ada di pedalaman di Indonesia, kemudian bahkan dalam berbagai cerita itu ada yang sampai menikah dengan orang yang salah satu penduduk yang ada di dalam suku tersebut. Jadi mereka untuk memahami bagaimana seluk-beluk, kemudian pola pikir, pola hidup. Maka mereka benar peneliti etnografi itu benar-benar terlibat dengan partisipan yang diteliti. Yang kedua ada etnografi kritikal, mengungkap dan mengatasi ketidakadilan yang ada dalam komunitas yang diteliti. Jadi penelitiannya ini berusaha untuk memahami dan mengkritisi isu-isu sosial yang sebenarnya ini banyak ditemukan ya, mungkin sampai sekarang teman-teman misalkan bisa melihat banyak peneliti yang mengangkat isu tentang misalkan suku-suku di Papua, mendapatkan bagaimana mereka bisa mendapatkan keadilan gitu. Nah, contohnya peneliti yang bekerja dengan komunitas minoritas untuk mengkritisi diskriminasi rasial yang mereka hadapi. Nah, tujuannya juga untuk mengadvokasi kebijakan yang inklusif sehingga mereka dari suku-suku maupun dari kelompok minoritas itu mendapatkan keadilan. Nah, ini salah satu contoh penelitian etnografi. Nanti teman-teman bisa download di sini. Di sini linknya. Nah, judul penelitian ini adalah This Does My Head In, Ethnographic Study of Self-Management by People with Diabetes. Jadi, penelitian etnografi dalam penelitian ini dipelajari eh, keterkaitannya antara bagaimana pola hidup maupun bagaimana manajemen diri dari orang yang mengalami diabetes. Ini keterkaitannya juga dengan secara etnis yang berbeda-beda di populasinya di UK gitu. Jadi ada 30 penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2. Kemudian mereka dilihat sumber datanya ada 3. Bagaimana si peneliti ini mengobservasi partisipan, kemudian wawancara dan menggambarkan mereka disuruh untuk menggambarkan dirinya secara mendetail gitu. Jadi analisisnya pertama adalah membuat sebuah deskripsi, baru kemudian menentukan background individu ini seperti apa, bagaimana mereka perspektifnya tentang kesehatan itu seperti apa, kemudian manajemen dirinya seperti apa. Nah, berikutnya mereka juga diminta untuk siapa yang mempengaruhi pola hidup mereka, baik itu secara ekonomi, kemudian sosial, kultural, dan material konteks. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa kehidupan berbudaya atau bagaimana mereka hidup dari kecil, kemudian bagaimana keluarga mereka misalkan sharing values gitu, berbagi nilai-nilai yang dianut. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana kemampuan manajemen diri mereka. Nah, menurut penelitian ini bahwa semua itu saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk dalam bidang penelitian kedokteran seperti ini misalkan, bahwa manajemen diri seseorang yang mengalami penyakit itu juga berkaitan dengan pola hidup maupun budaya yang ada di sekitarnya. Nah, berikutnya adalah studi kasus. Jadi dalam buku Creswell itu dijelaskan bahwa studi kasus ini menggali sebuah kasus secara terperinci. Nah, di dalamnya itu yang dianalisis itu bisa kasus, kemudian bisa
kegiatan, bisa prosesnya, dan biasanya subjeknya itu lebih dari satu orang. Nah, tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan terintegrasi. Nah, kasus tentu dibatasi waktu dan tempat. Jadi penelitiannya ini tidak terjun dan tidak sampai menemukan data jenuh, tetapi ada pembatasan yang sudah ditentukan. Sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Nah, penelitian ini hasilnya ditelah secara mendalam sebagai sebuah totalitas sesuai dengan latar atau konteks masing-masing. Nah, ada tiga tipe studi kasus yang disebutkan dalam buku Purwandari. Ada studi kasus intrinsik, instrumental, dan kolektif. Jadi studi kasus intrinsik di mana peneliti tertarik pada kasus itu sendiri karena keunikannya. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana memahami kasus secara mendalam, bukan konstruksi teori. Nah, berdasarkan ketertarikan tersebut, maka seorang peneliti ini hanya ingin menggali lebih dalam, misalkan tentang kehidupan seorang seniman terkenal. Ya tujuannya untuk memahami prosesnya saja gitu. Nah, selanjutnya studi kasus instrumental. Memilih kasus untuk memberikan wawasan atau membantu memahami sebuah isu secara lebih luas. Nah, contohnya mengkaji sebuah sekolah yang sukses dalam menerapkan program anti-bullying atau anti teori perundungan misalkan. Nah, di sini untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang lengkap, pemahaman yang utuh tentang program tersebut, maka dilakukanlah penelitian studi kasus dengan tipe instrumental ini. Nah, yang ketiga adalah studi kasus kolektif. Studi kasus jenis ini adalah meneliti beberapa kasus secara bersamaan atau berurutan untuk memahami variasi dan pola dengan membandingkannya. Nah, jadi ketika ingin melihat sebuah kasus, maka itu tidak dilihat sebagai sebuah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi mengkomparasikannya dengan misalkan dengan komunitas yang lain. Sebagai contoh nih, meneliti tentang beberapa komunitas LGBT. Nah, beberapa komunitas ini dilihat bagaimana perbandingan antar satu sama lain untuk memahami budayanya itu seperti apa, atau misalkan mau mengetahui tentang proses coming out gitu di dalam coming out gay gitu dalam sebuah komunitas. Bagaimana komunitas A, B, C itu mengedukasi orang yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita ingin meneliti tersebut, maka bisa menggunakan studi kasus kolektif. Nah, contohnya judulnya ini Coming Out Mahasiswa Gay, studi kasus 5 mahasiswa gay di lingkungan kampus. Bisa di-download di sini. Nah, tujuan penelitian ini mendeskripsikan proses coming out pada atau meleleh ya ini bercerita tentang mengakui bahwa mereka gay pada mahasiswa gay dan menganalisis dampak pasca coming out. Jadi eh, metode yang digunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Nah, hasilnya itu menganalisis, dijelaskan dalam beberapa tema, bagaimana proses coming out tersebut berbeda-beda antar satu orang dengan orang yang lain. Namun, mereka ini, para partisipan ini mulai mengeksplor diri mengenai orientasi seksual setelah memasuki kampus misalkan. Nah, kemudian mereka juga penelitian ini menemukan bahwa hal tersebut mungkin terjadi karena kematangan emosi serta pemikiran, kemudian lingkungan pergaulan yang luas setelah masuk kuliah gitu, atau kemajuan teknologi. Nah, penemuan-penemuan seperti ini di mana seseorang melihat apa namanya pola yang terjadi antar si A, B, C gitu. Nah, itu bisa dilakukan, diteliti menggunakan pendekatan studi kasus. Nah, mungkin itu tadi tipe
pendekatan atau metode yang telah kita bahas. Nah, sekarang saya bertanya kepada teman-teman, bagaimana sebenarnya menentukan salah satu desain yang paling cocok untuk digunakan dalam penelitian. Nah, di sini saya memberikan 3 kata kunci. Yang pertama adalah research problem, yang kedua purpose, yang ketiga research questions. Nah, di sini teman-teman silahkan mengeksplorasi ketiga aspek ini yang diperlukan untuk menentukan desain penelitian yang tepat. Karena nanti kita akan membahas ini di pertemuan berikutnya, tapi mungkin teman-teman bisa mempelajari secara mandiri terlebih dahulu. Baik, ini tugas untuk minggu ini. Nah, jika minggu lalu teman-teman sudah memilih 2 jurnal, yaitu jurnal kuantitatif dan kualitatif. Kemudian teman-teman menganalisis keduanya dan menemukan perbedaannya. Nah, itu kan sudah dilakukan. Nah, kemudian ada 1 jurnal kualitatif di situ. Jadi supaya teman-teman tidak perlu membaca dan menganalisis kembali dari awal, cukup pakai jurnal yang sama, tapi analisis pendekatan atau metode kualitatif yang digunakan dalam jurnal tersebut. Apakah itu salah satu dari pendekatan yang telah kita bahas, mulai dari etnografi, studi kasus, fenomenologi, grand theory, dan satu lagi naratif. Nah, jadi teman-teman menganalisisnya, kemudian menguraikan dengan detail apa saja karakteristiknya, mengapa teman-teman bisa mengambil kesimpulan tersebut. Oke, mungkin itu materi pada minggu ini. Nanti teman-teman bisa berdiskusi atau memberikan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.